Islam manusia itu diregister kan sebelum turun ke sini. Namanya Lauhil Mahfuz. Kalau Nasrani Yahudi kalau nggak salah diregister dalam tabut Sulaiman gitu. Dicatat di sana dalam tabut itu. Itu kan akhirnya kita terintegrasi dengan di sana. Makanya manusia ketika catatannya di sana turun bawa paketan kan. Rezekinya ini, duitnya ini. Sampai sudah dicatat di sana nggak punya istri, ya sudah diterima. Makanya jadi romo. Jadi makanya gue ganteng-ganteng sampai nggak ada gunanya. Rana gunanya ya. Rana gunanya gue ngopo. Gitu. tetap sendiri nanti. Tetap sendiri. Pulang ketemu Tuhan sendirian. Oh ini gembala ya nggak boleh. Ini kan gitu. Nah sama toh. Nanti pulang ke sana. Kembali ke sana bawa catatan. Nah di dunia ini cari catatan yang baik. Gitu kan, makanya kalau dalam Islam suruh puasa agar catatannya baik. Karena nafsu itu mesti catatannya jelek. Orang kalau nafsunya dikurangi reda, catatannya bagus. Karena ruh ini kan mencatat seluruh kegiatan hidup manusia. Seperti kartu kan. Nah itu kalau catatan nafsunya jelek, catatannya kan jelek terus. Lihat tetangganya jual kredit bawa TV paling kredit, rekamannya kredit itu. Oh ngecap gitu. Ngecap ya kan, memorinya ngerekam Nah kita bawa catatan. Nah kalau dalam agama Nasrani catatan-catatan mau buruk kayak apapun sudah dihapus sama Tuhan Yesus lah itu penebus semuanya kan. Kalau dalam Islam harus cari sendiri karena kalau nggak ada yang nebus. Makanya Islam harus rajin karena nggak ditebus. Nah kalau orang Katolik kan seminggu sekali nggak apa-apa udah ditebus. Foto aja. Nah raja toh ya rata kan. Oh gitu ya. Iya. Makanya Roma ada kerjaan. Berbincang-bincang silaturahmi masih dalam situasi lebaran, kita mohon maaf lahir batin supaya kita semua dalam paseduluran ini sungguh-sungguh semakin mendalam, semakin baik, semakin akrab. Gus Muafik, terima kasih atas sambutannya yang baik, diparingi walang walang goreng. Terima kasih. Hari ini kita ingin yang halal di Islam, halal di Katolik ini. Halal. Nah, kita ingin bersama-sama berbincang-bincang. Gus, kami ingin mengenal lebih dalam penjenengan di sini sudah berapa lama berkarya dan sebagainya. Monggo Gus Muafik bercerita. Saya di sini nih di sawah ini ya Agustus. Baru Agustus bulan tahun kemarin ya. Tahun kemarin Agustus. Masih mempersiapkan ya ada ruang lah untuk berdialektika ibaratnya dengan segala hal yang berhubungan dengan manusia. Di ruang untuk berdialektika kan. Semua yang berhubungan dengan manusia itu syukur dibahas, syukur terfasilitasi. Nah itu kan problem yang berat gak terfasilitasi. Tapi kalau terbahas insya Allah ruang ya mungkin termasuk kita bisa akhirnya di sini ngumpul di ruang terbuka kayak. Perjumpaan itu penting ya Gus ya. Oh penting. Ada berapa santri ya di sini? Sebagian masih di Jombor. Oh di Jombor. Banyak di sini di belakang sana. Harus dijalankan sama dalam Nasrani, dalam Katolik juga sama kan. Bahwa menjalankan perintah Tuhan itu. Kalau tantangan yang paling berat itu kira-kira apa? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada tantangan kan, jalannya udah ada semua. Saya cuma nerusin yang lama-lama. Kalau misalnya ada yang nggak setuju sama Gus Muafik atau itu biasa aja. Itu biasa aja kalau itu.
Ada tapi. Iyalah, saya ke warung ngajak ribut sama anak saya gara-gara makanannya seleranya beda. Oh gitu ya. Artinya kan itu tidak hanya di dalam agama. Di mana-mana. Tiap hari juga gitu. Itu dalam sisi kehidupan apapun. Orang seneng manuk aja beda pendapat. Karena berbeda, kita memang diciptakannya berbeda. Iya, jadi kalau makanya saya nggak pernah menganggap bahwa perbedaan itu tantangan. Biasa aja. Saya sama anak kadang selera makannya beda. Oh, itu ribut itu. Dalam hal seperti itu anak saya bicara hatersnya saya itu. Mulai dibilang bapak kuno, bapak bukan, itu sama. Terus kita misalnya jalan aja ya seleranya beda-beda. Ada yang agak cepat, ada yang pelan. Artinya bahwa perbedaan itu terjadi di semua lini kehidupan. Haters itu dalam semua lini kehidupan. Kalau di antara para kiai sendiri, kira-kira pernah enggak Gus ada perbedaan? Pasti ada lah. Kiai perbedaan. Kalau misalnya ruang politiknya beda, ya kadang konslet-konslet juga kan biasa aja. Cuman menangnya itu enak. Kalau dalam tradisi santri gampang rukun. Ya. Ada yang nikah rukun. Kembali lagi. Kalau sulit itu dinikahkan. Nah itu perbedaannya Romo sama Kiai. Romo susah ya? Susah, nggak ada ruang resolusi Pendekatan. nggak ada resolusi biologis, nggak ada. Nggak ada. Di tradisi pesantren ada. Ada, jadi misalnya wah anaknya udah dinikahin, terus nanti yang berbeda paham juga datang mengikuti acara pernikahan. Jadi rampung. Jadi ruang komunalnya itu macam-macam. Tidak ketemu mungkin di pernikahan. Tapi kalau ada yang mati ketemu juga kan itu. Layatan. Jadi begini Gus, kenapa tadi saya tanya itu tuh karena saya dengar kan Gus Muafik ini dulu dekat dengan Gus Dur, lalu kan kita tahu Gus Dur juga banyak yang nggak seneng gitu. Iya. Lalu apakah perbedaan-perbedaan itu lalu bagaimana tantangannya? Ya tantangannya itu semuanya selesai kalau kita rajin silaturahmi. Ya, betul. Oh, itu aja sebenarnya kan orang itu kan gara-gara nggak ngomong aja terus semakin salah paham. Dan budaya kita sebenarnya budaya silaturahmi. Iya. Jawa, Indonesia ya. Ya pokoknya jalan keluarnya itu kan komunikasi. Iya. Termasuk apapun perbedaannya ya Gus. Iya apapun perbedaannya kalau komunikasinya lancar ya gitu. Apalagi kalau komunikasi yang asli Jawa Wah, iya. lebih keren. Ji. Wis teko muni kasih. Wah, ini tambah lancar itu. Iya kan, teko muni kasih. Bawa oleh-oleh maksudnya oh itu tambah lancar. Itu termasuk dengan pemerintah, dengan rakyat kecil, pokoknya semuanya ya. Ya komunikasi itu sangat penting. Tuhan aja menyelesaikan perbedaan pahamnya manusia dengan komunikasi kok. Iya. Melalui firman-Nya itu kan sebenarnya. Ini kalau agak sensitif sedikit, boleh enggak saya tanya Gus? Apa aja boleh kalau di Ini sini. tentang ini loh. Kan kita di Indonesia ya Gus ya, lalu ada pernah dengar juga tentang Islam Nusantara, lalu ada Islam, apakah lalu dengan nama Islam Nusantara itu mau menunjukkan ada Islam-Islam yang lain atau bagaimana Gus? Ya kan sama aja kan kalau dalam dari Katolik. Kalau gereja Kristen Jawa itu apa ada Kristen Jawa apa ada. Kan sama aja tuh. Ya itu kan penamaan aja. Ya. Kan dulu kan misalnya tiba-tiba ada apa Kiai Sadra. Ya. Oh kan. Ya. Terus ada siapa itu? Kiai Tunggul Wulung. Ya. Yang kontroversial itu kan. Itu kan sebenarnya juga oleh Belanda juga dianggap ini nggak sesuai ini, tapi lama-lama begitu kan sama di mana-mana sama. Misalnya kayak di Amerika juga kan sama, ada tiba-tiba Gustavo Gutierrez nulis Diktat Teologi Deliberation itu. Lah, ya itu kan sebenarnya kondisional aja, tapi agamanya sih nggak berubah. Oh, ada yang nggak setuju juga ya Gus ya? Apanya? Tentang ide ini Islam Nusantara lalu. Ya, pasti ada yang nggak setuju lah. Kan itu artinya sama di semua agama Ya, mengalami itu. Apakah ada Kristen Jawa kan ya nggak ada tuh sebenarnya. Kalau Nahdlatul Ulama sendiri yang selalu wartakan itu ya Gus ya? Atau ya nggak juga. Jadi gini loh. Ini kan trennya kan hampir semuanya sama kan. ya? Ada tren yang sama di semua agama. Kalau di Islam trennya kan kembali pada Quran Sunnah. Ya. Kalau di Nasrani kan kembali ke perjanjian lama kan.
ada tren yang sama gitu loh, kembali ke ortodok Ya. gitu, Konservatif. konservatif, Ya. terus apa semi Yahudi gitu kan. Kan sebenarnya kan sama tuh, ada keinginan untuk kembali. Mungkin karena di depan itu terlalu gelap itu loh, jadi keinginan untuk kembali. Nah, keinginan kembali itu kemudian kan ada potret internasionalnya kan ada. Potret internasionalnya adalah ketika si Huntington waktu itu kan nulis Clash of Civilization, perang peradaban itu, ujungnya Timur Barat, nanti Amerika sama Cina, ujungnya Taoisme melawan Anglo-Saxon. Ini kan menjadi tren dunia bahwa seolah-olah masa depan ini akan terjadi perbenturan dan itu akarnya agama. Nah, orang yang terprovokasi kan akhirnya Oh iya betul. terprovokasi kan akhirnya bikin aliran-aliran agama, Iya. investasi di situ. Biar nanti kalau clash gak ketinggalan zaman. Investasi di situ. Mau bikin agama baru kan nggak mungkin. Akhirnya kan sama-sama recycling. Iya kan, recycling loh. Di dalam tradisi Nasrani di recycling, dalam tradisi Islam di recycling. Nah, ini kan harus diterima pasar tuh. Nah, pasar itu akan mudah nerima kalau pasarnya ahistoris. Iya betul, tidak Ya kan? belajar sejarah. Ahistoris gitu. Jadi ini kan sebenarnya teori black market kan, menerima pasar. Nah, makanya di dalam tradisi Nasrani, dalam tradisi Islam, terus itu hal kemarin itu muncul semuanya tiba-tiba ahistoris. Ya, Muncul dorongan ahistoris kan, kembali pada perjanjian lama. Bahwa sejarahnya itu sudah pernah terjadi, tapi dianggap itu kan teori black market sebenarnya. Agar pasar menerima produk-produk ini recycling. Cuman kan repotnya kan ini recycling. Nah, ini kan repotnya kan ya. Repotnya ini black market religion. Pasar gelap agama kan ngalami semua kan di semua agama. Ya. Artinya yang terjadi di dalam Islam itu juga terjadi di dalam gereja kan. Hari ini kemarin ini kan hampir semua sama. Bahwa tidak kurang-kurang kan gereja dikafirkan oleh yang muda itu kan. Ada aliran yang mengkafirkan Iya, gereja. itu ada. Ya kan sama di Islam juga sama sebenarnya. Sama aja. Jadi yang di Nasrani ya yang Malah nyalah-nyalake. ya nyala-nyala sama. Itu Jadi tuh. ada yang garis lurus, ada yang garis bengkok. gitu ya. Iya Ada yang kan. garis lucu juga ya. Garis lucu ya, ada Katolik garis lucu kan itu lah misalnya. Artinya itu fenomena kemarin itu hampir semua fenomena agama. Cuman karena mayoritasnya itu Islam. Jadi yang tersorot paling gaduh kan Islam karena paling banyak. Gitu kan. Misalnya kalau di Eropa, kenapa yang selalu tersorot konflik agama itu adalah Kristen? Karena mayoritasnya Kristen. Ibarat kita jalan gitu, tiba-tiba oh ternyata Honda yang paling sering rusak daripada yang lain. Ya karena di bengkel itu semuanya kok Honda. Nah, karena Hondanya paling Pasarnya Honda. banyak, pasarnya Honda. Itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya Kalau Gus, konsep yang sering diperbincangkan soal Islam Nusantara itu konsepnya seperti apa? Gus? jadi Islam Nusantara itu kan Islam itu ya sama aja di mana-mana. Jadi Islam itu ya sholat. Semuanya sama lah, sholatnya juga gitu-gitu aja. Cuman gitu kan, cuman arahnya itu kan ada yang beda-beda, tergantung tempatnya. Karena kiblatnya satu di Mekah. Ya. Nah kalau orang sini kan ngadepnya ke barat. Kalau orang Belanda kan ngadepnya tidak ke barat. selatan. Beda ya. Beda kan, itu tempatnya beda. Terus tutupnya, orang Mekah kan pakaiannya jubah. Itu jubah itu baju syar'i. Ya. Bagi orang Islam dulu disebut syar'i. Sampai sini baju syar'i itu kan nggak bisa dipakai nanam padi. Maka baju syar'inya dipotong. Sarung. Potongan syar'i namanya sar'un. Karena orang sini nggak punya ain, punyanya monggo potongo. Maka sar'un jadi sarung. Makanya santri itu fleksibel. Nggak ribut lagi celana cingkrang apa enggak. Kalau pengen cingkrang tinggal dilinting agak tinggi. Oh gitu ya ceritanya. Nah iya, itu kan sama sebenarnya. Nah, itulah yang namanya Nusantara. Coraknya beda. Ya. Masjid sama aja masjid, cuman coraknya masjid di sini beda. Orang sholat, ya sholatnya sama. Cuman karena di sini banyak di sawah, manggilnya mundur. Cuman itu aja kok. Iya, iya. Nah orang ribut dengan istilah, tapi nggak ngerti isinya apa, nggak ngerti. Begitu. Ngeributin isinya, dia nggak ngerti isinya, taunya covernya aja. Karena namanya aja beda. Nah mungkin itu dulu juga yang diributkan Belanda ketika ada gereja Kristen Jawa. Menanuk bantah. Jadi itu no Manson, no. identitas khas Indonesia gitu ya Gus. Iya segitu aja, jadi nggak ada terus.
Jadi lebih ke anu nggih, Gus. Kultural nggih. Kultural, ya manusianya kan, Pendekatannya kultural. ya pendekatan. Karena yang memang budaya itu bagian yang turun-temurun kita Ya. terima. Itu termasuk Wali Songo itu juga Nusantara itu ya. Ya orang di sini yang ngerti bagaimana dulu orang harus mengajarkan Islam cara sini. Makanya kan Islam Nusantara itu ya kayak saya ini. Itu mestinya saya kan disebut Syekh. Tapi sampai sini sebut Kiai. Daerah saya sering dikunjungi loh Gus sama umat Muslim. Mana? Dari Jawa Timur. Mana itu? Bayat. Oh, Sunan Bayat. Ya itu kan membawa orang nggak boleh lupa kepada sejarah yang membawakan agama. Ya. Iya, mbah saya juru kuncinya tapi dulu. Tapi cucunya jadi Romo. Ini dari Bayat aslinya. Iya. Nah ya kan gitu. Jadi orang nggak boleh lupa bahwa apapun itu ada asalnya. Sejarah. Iya. Lah, agama pun juga ada yang bawa kan. Tidak langsung dari Google kan ada yang bawa. Nah, yang bawa itu manusia. Maka jangan lupa sama yang bawakan. Itu berarti kalau ini sorry maaf ya Gus. Misalnya kayak Islam Nusantara itu wayang itu juga bisa ya dipakai untuk Iyalah itu kan cara mengajarkan agama. Jadi itu kan sebenarnya cara orang beragama untuk melakukan pendekatan kepada agama. Jadi lewat budaya Iya. mengajarkan agama bisa gitu ya. Bisa. Berarti kalau ada yang mengatakan wah wayang ini tidak bisa karena ada apa namanya tuh pencitraannya kan tidak boleh. Itu gimana itu? Ya kan? Artinya bahwa perbedaan paham tentang produk itu kan Oh, Balik nih. itu kan produk. Ekonomi lagi. pertentangan itu tetap ada gitu ya. Pasti ada. Tapi boleh ya sebenarnya kalau apa sebagai umat Islam lalu sebagai orang Indonesia dan orang Jawa dengan menggunakan macam-macam produk budaya sebagai bagian dari pewartaan agama ya dalam arti boleh ya. Boleh aja. Kalau orang berbeda paham tuh, bah, nggak usah Ya, seperti dibikin. sarung tadi. Ya seperti sampean disalahpahami jenggotan ngono. Iya, saya tiap Bisa. dipanggil Ustaz ya Gus. Romo gondrong. Romo gondrong. Tadi Romo Budi malah enggak. Baru potong. Jadi sebenarnya semua agama itu tidak bisa meninggalkan sistem sosialnya nggak bisa. Ya betul. Antropologi sosialnya nggak bisa ditinggal. Cara hidup soalnya ya. Iya. Itu cara hidup kita turun temurun. Nah, itu mana? Lah cuman kan kemudian ketika dikasih merek lah itu orang jadi masalah itu aja. Nah, itu kayak Gus Dur itu. Ya kan, lah artinya kan dikasih merek kan itu masalah. Kalau Gus Dur itu sangat terbuka gitu ya. Maksudnya kayak benar-benar Indonesia, lalu benar-benar Muslim 100% Indonesia, 100% Muslim. Dan itu yang mungkin di konteks Indonesia sendiri Muslim diterima dengan baik saya kira. Ya. Dengan pendekatan kultural ya. Ya apa aja dilakukan lah. Ya. Namanya juga pesan Tuhan kan. Nah, iya. Ada yang dengan cara model NU. Itu yang sabar, nanem pelan-pelan gitu kan. Kompromi sosialnya aja. Ya. Nah, terus oleh Belanda disebut asimilasi, disebut apa sinkretik, Ya, itu kan sinkretisme. pengistilahan. Itu kalau begini Gus, kalau istilah misalnya bisa benar-benar jadi katok. Dalam konsep agama, Iya. konsep agama ini kan ada ruang gede. Ruang gede itu ruang Tuhan. Itu bisa masuk ke relung agama siapapun, ke relung hati siapapun, Ya. itu ruangnya Tuhan. Tapi ketika dia masuk ke manusia, manusia itu punya ruang tersendiri. Terbatas. Ada ruang sempit namanya keluarga. Ada ruang besar namanya masyarakat. Tapi ada ruang gede yang disepakati namanya nation state, Ya. negara bangsa. Kalau ruang Tuhan ini sih nggak terbatas, Terbatas. bisa dimanapun. Tapi kan dia harus diterima oleh manusia. Manusia punya hukum Punya sosial. terbatasan. Hukum sosialnya ruang terbatas keluarga. Itu ganggu keluarga orang masalah itu. Iya. Iya. Ya kan? Punya ruang namanya desa. Gede-dikit. Ganggu desa orang masalah. Iya. Ruang kabupaten, apalagi ruang nation itu ruang negara. Nah, kebetulan ketika di ruang negara ini dia ketemu dengan ruang kecil-kecil yang berbeda-beda, ruang keluarga, ruang daerah, ruang suku, ruang agama, itu isinya di dalam
negara. Nah, makanya kemudian di dalam ruang negara itu akhirnya mengatur distribusi kesejahteraan bersama antar yang berbeda-beda itu. Ya. Gitu. Kalau sampai yang berbeda-beda ini konslet, ruang kebersamaannya konslet, terjadi kekacauan sistemik. Kalau terjadi kekacauan sistemik, ada dua hal yang harus diingat. Satu, manusianya rusak. Karena pasti tawuran. Ya. Gelut. Gelut kan, bacok-bacokan, manusianya mati, tawur. Yang kedua, agama kebaikan dan keyakinannya tidak bisa berjalan secara linier. Karena pasti bentrok. Karena manusianya bentrok. Gustine yo ning ndi? Bagus ini kan udah tawur toh. Gitu. Begitu manusianya bentrok, ideologinya bentrok, dua hal tidak bisa dijaga. Manusia rusak, agamanya rusak. Tapi ketika negaranya aman, ruang bersamanya ini tentram, manusianya terjaga, agamanya terjaga. Loh, makanya orang yang berbicara tentang manusia yang baik, tentang agama yang baik, jangan lupa wadahnya harus baik. Oh, begitu. Kalau begitu wadahnya jelek, yuk ini manusia yang kita bilang ini makhluk baik ini orang makhluk terbaik, ya rusak juga, bunuh-bunuhan, cakar-cakaran. Sebenarnya ngomong dekat dengan Tuhan mungsuhi Iya kan? koncone. Nah itu kan ruang gedenya bener mungkin, ruang kecilnya Ya. salah. Itu kalau saya pernah baca buku, Gus. Ini saya menyebut merek NU penjaga NKRI itu, lalu memang di mana perjuangan NU untuk menjaga wadah tadi ya, Gus. Ya, nah, menjaga NKRI itu kan sebenarnya menjaga kebersamaan. Makanya NU itu kalau doa nggak sendiri-sendiri, bareng-bareng. Setianya yang doa, umatnya amin, amin, amin. Itu contoh aja. Setuju. Ya, amin. Ya. Kalau kecapean, amin. Gitu kan. Begitu yang doa itu banyak, diajaklah ke lapangan. Betul. Nah, begitu di lapangan, kesejahteraan umum terjaga. Yang punya sonnya laku. Yang punya baksonya laku. Loh, sektor informalnya jalan. Ruang publiknya terjaga. Kan Lalu gitu. orang Katolik ikut jaga. Boleh ikut jaga, parkir, Gantian nanti. gantian loh. Jadi ruang publiknya terjaga, edukasi publiknya aman. Begitu edukasi publiknya aman, gitu, khotbahnya bisa dijalankan, saudara-saudara. Itu terus, ada orang mati, sistem sosialnya jalan. Sampai ziarah makamnya bayat. Ruan ya. Makam bayat itu kan Iya. bayar, itu orang Jogja. Orang mati menghidupi orang hidup itu. Nah, tapi yang terpenting Oh iya, di situ, Sunan Pandenan. yang terpenting di situ sistem sosialnya jalan. Jalan. Orang jalan ke sana, bis pariwisata laku, nyambut tamu, dagang hidup. Ya, desanya makmur. Nah, yang terpenting, saya misalnya dari Jogja ziarah ke Bayat, saya bisa rindu dengan makam Bayat. Nanti mampir ke rumah saya. Orang dari Surabaya ke sana rindu makam Bayat. Nah, kalau guru-guru, makanya romo-romo yang urusannya banyak ya terkenal. Kalau berani jangan takut-takut. Jangan takut-takut. Kalau Jangan takut-takut jangan. Iya, pokoknya kalau ngurus manusia itu pasti oke lah. Jangankan ngurus kebaikan manusia, ngurus nya tok. Itu kalau Iya, konsep terkenal. terkenal punya pabrik pempes. Oh, betul juga ya. Lu ya kan itu cuma ngurus nya manusia tok itu. Ngurus ingusnya manusia punya pabrik tisu. Terkenal. Terkenal pokoknya setiap ngurus manusia. Ngurus manusia juga terkenal. Oh, jadi dua hal ini. Iya, pokoknya urusannya pasti manusia lah. Merusak manusia ya terkenal. Ya terkenal, diktator kayak gitu. dikenal dan Pengebom gitu ya, dikenal, sama aja terkenal. Makanya di dalam kitab kan ada orang terkenal karena kebaikannya, ada yang terkenal karena keburukan. Banyak. Jadi kan itu kembali ke manusia, karena di dunia ini yang harus diurus itu manusia. Ya. Karena agama Islam, agama Nasrani kan semua punya keyakinan manusia bukan asli sini. Akal budi, punya Iya akal kan? budi. Manusia ini kan kembali ke kampungnya nanti. Kalau dalam bahasa Islam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Tuhan. Ya. Kalau ini kan kembali kepada Allah Bapa di surga. Ini kan ditinggal. ya. Pulang dalam Asal damai. dan Pulang tujuan. dalam damai, wong ini bukan kampungnya. Asal dan tujuan. Ya, makanya di sini manusia yang harus diurus karena pendatang.
Ya kan? Ya. Kalau yang asli sini sapi nggak usah diurus hidup dia. Oh, begitu ya. Gus. Iya kan? Hutan nggak diurus manusia hidup, tapi manusia nggak diurus hutan. Karena asalnya Ada. sini kan. Karena asalnya sini. Kalau manusia enggak. Bukan, dia pendatang alien. Tapi merasa punya gitu. Lah iya, itu salahnya. Rumah itu dua ini kafe. Manusia kan bukan asli sini, yang asli sini kan sapi. Makanya nggak ada pengurusan sapi terlalu serius, dia hidup di sini. Ikan asli sini, kembang aja. Terus di ekosistemnya Iya, makanya manusia itu kalau di dunia ditinggalkan manusia biasa-biasa aja, tetap tetap jalan. jalan. Iya, tapi coba manusia ditinggalkan cacing gitu aja. Tobat. Itu tiga bulan udah mati semua manusia. Repot. Nggak punya pengurai. Tinggalkan beras. Nah, ditinggalkan serangga, ditinggalkan beras, walang. Loh, makanya sebenarnya yang butuh dunia ini kan manusia. Betul. Dunia nggak butuh manusia. Nah itu makanya manusia harus ketika mau pulang ke sana harus ngerti rambu-rambu kampung sana. Betul. Nah rambu-rambu kampung sana itulah rambu-rambunya Tuhan, kampungnya di sana. Oh ini wilayahnya Tuhan. Makanya sebenarnya manusia kan kalau di dalam Islam manusia itu diregister kan sebelum turun ke sini. Namanya Lauhil Mahfud. Kalau Nasrani Yahudi kalau nggak salah diregister dalam tabut Sulaiman gitu. Dicatat. Gitu. Dicatat di sana dalam tabut itu. Itu kan akhirnya kita terintegrasi dengan di sana. Makanya manusia ketika catatannya di sana turun bawa paketan kan. Rezekinya ini, duitnya ini. Sampai sudah dicatat di sana nggak punya istri, ya sudah terima. Makanya jadi romo. Jadi makanya gue usah ganteng-ganteng sama nggak ada gunanya. Rana gunanya ya. Karena gunanya gue ngop. Kalau di dalam Islam manusia itu diregister kan sebelum turun ke sini. Namanya Lauhil Mahfud. Kalau Nasrani Yahudi kalau nggak salah diregister dalam tabut Sulaiman gitu. Dicatat. Gitu. Dicatat di sana dalam tabut itu. Itu kan akhirnya kita terintegrasi dengan di sana. Makanya manusia ketika catatannya di sana turun bawa paketan kan. Rezekinya ini, duitnya ini. Sampai sudah dicatat di sana nggak punya istri, ya sudah terima. Makanya jadi romo. Jadi makanya gue usah ganteng-ganteng sama nggak ada gunanya. Rana gunanya ya. Karena gunanya gue ngopo. Tetap sendiri nanti. Tetap sendiri. Pulang ketemu Tuhan sendirian. Oh ini gembala ya nggak boleh. Ini kan gitu. Nah sama toh. Nanti pulang ke sana. Kembali ke sana bawa catatan. Nah di dunia ini cari catatan yang baik. Gitu kan. Makanya kalau dalam Islam suruh puasa agar catatannya baik. Karena nafsu itu mesti catatannya jelek. Orang kalau nafsunya dikurangi reda, catatannya bagus. Karena ruh ini kan mencatat seluruh kegiatan hidup manusia. Ya. Seperti kartu kan. Nah itu kalau catatan nafsunya jelek, catatannya kan jelek terus. Lihat tetangganya jual kredit bawa TV paling kredit, rekamannya kredit itu. Oh, ngecap gitu. Ngecap ya kan, memorinya ngerekam kan. Nah kita bawa catatan. Nah kalau dalam agama Nasrani catatan-catatan mau buruk kayak apapun sudah dihapus sama Tuhan Yesus. Lah begitu penebus semuanya kan. Kalau dalam Islam harus cari sendiri karena kalau nggak ada yang nebus. Makanya Islam harus rajin karena nggak ditebus. Nah kalau orang Katolik kan seminggu sekali nggak apa-apa udah ditebus. Ini foto aja. Yang raja tuh ya tekan. Oh gitu ya? Iya. Makanya Roma ada kerjaan. Tak kira kalau udah ditebus sudah enak ya. Enggak ya. Ini orang dalam mono. Kurang dalam. Nah, kalau kita dekengannya pusat. Itu semua punya Justru keyakinan. kalau kami itu ditebus dan kelakuanmu itu apa gitu loh. Tahu rambut dulu itu. Iya kan pulang ke sana kan tahu rambutnya sana. Aku tuh tadi ngerti, orang ngerti ya tetap pada wae. Karena kalau ke sana akhirnya kan sama-sama di CT scan lagi. Terus di print out kan. Semua bawa catatannya masing. Nah makanya jangan sampai kalau ke sana catatannya jelek. Gitu loh. Jadi hampir intinya pelajaran-pelajaran dasar agama itu kan sama tentang bagaimana berbuat baik karena kamu nanti pulang. Ya. Pulang kepada yang bikin kamu. Rumahnya yang Rumah yang sejati. Ini kan rumah palsu. Makanya singgahan gitu ya, ya. singgahan.
Makanya istilahnya kan kembali, pulang. Gitu. Mampir gitu. Mampir ngombe. Nah, karena ini nanti dibakar kan, dunia ini kan dibakar nanti oleh Tuhan menjadi apa? Bahan bakarnya neraka, hangus kan. Nah, kalau kita terlalu banyak berpegangan di sini, begitu dibakar, kita ikut kebakar di sini. Makanya jangan Sakit men. nggak kemen toh. Loh itu. Nah, orang mau percaya mau nggak terserah. Bahwa semua konsep hidup itu pulang kembali. Karena manusia alien di sini, dia bukan manusia sini. Makanya manusia di sini paling butuh sama jambu nggak butuh manusia. Manusia nggak butuh. Urip dhewe. Manusia butuh besi nggak butuh. Manusia. Makanya kalau di sini karena kita ini alien pendatang paling sulit kita ini. Mentok itu asli sini, lahir langsung renang dia bang asli sini. Kita karena nggak asli adaptasinya lama kan sampai 9 bulan belajar ngomong aja wow. Tapi merasa yang memiliki manusia. Ya, padahal dia sebenarnya dimiliki pendatang. Makanya pulang ke sana. Nah, nanti selesainya di sini kan kiamat. Kalau kami menyebutnya kiamat, kalau di sana Armageddon. Gitu aja kan. Ya baik, Gus Muafik, terima kasih. Kami sudah mendalami ini artinya makna silaturahmi. Kita ini penting.